Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Setinggi-tinggi arti puja dan sedalam-dalam arti syukur, mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas perkenannya jualah pada hari ini, pada siang ini, kita dapat memenuhi undangannya, berkumpul di rumah Allah ini, di Masjid Sabilal Muhtadin, guna menghambakan diri, merapatkan kening di lantai, pertanda kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menanggalkan sejenak urusan keduniaan kita, meninggalkan sejenak urusan di kantor, di toko, di perusahaan, bahkan di partai, demi mewujudkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang harus beribadah kepadanya. Juga kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rasa cinta, juga sebagai tanda rasa terima kasih atas perjuangan beliau menyiarkan Islam di muka bumi ini. Dan hasilnya hari ini, saat ini, bahkan detik ini, kita beriman dalam Islam. Selaku khatib, saya juga mengajak diri saya dan kepada jemaah sekalian, mari berupaya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam konteks Islam, hanyalah dengan ketakwaan itulah kita akan meraih kesejahteraan hidup di dunia, khususnya di akhirat kelak, insya Allah. Sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa ternyata sejak Nabi Musa alaihissalam, Allah telah memberikan warning kepada manusia, kepada hambanya. Peringatan itu dilanjutkan di zaman Nabi Isa alaihissalam hingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi warning itu? Apa isi peringatan itu? Dalam Al-Quran dinukilkan, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hambaku manusia, kata Allah, jika saja nikmat pemberianku itu kalian syukuri, kalian pergunakan sesuai dengan peruntukannya, kalian manfaatkan sesuai dengan proporsinya, maka nikmat pemberianku itu akan kutambah dan terus kutambah. Namun di lanjutan ayat, wala in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau nikmat pemberianku itu kalian sia-siakan, engkau tidak menggunakan dengan sesuai proporsinya, engkau tidak manfaatkan sesuai dengan peruntukannya, bahkan engkau ingkari. Ingat kata Allah, siksaanku amat sangat pedih. Tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah. Ada seorang anak yang masih hidup kedua orang tuanya. Di keheningan malam orang tua berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, berilah kemudahan, berilah kelancaran dan kesuksesan dan keberhasilan kepada putraku dalam segala urusannya, dalam segala kegiatannya, dalam segala aktivitasnya. Dan ya Rabb, berilah kesempatan anakku itu untuk datang menemuiku, hadir di samping kiri kananku, karena aku rindu dan sangat rindu kepadanya. Apa yang terjadi? Sang anak sibuk dengan segala urusannya, mulai dengan ingin memperbaiki kinerja di kantor, ingin memperbaiki kinerjanya di perusahaan, bahkan ingin mencapai posisi puncak di partainya. Tak ada lagi waktu menengok orang tua, tak ada lagi waktu yang terporsi untuk kedua orang tua. Tak pernah lagi ada silaturahim dengan orang tua. Alasan 1001 macam urusan. Suatu ketika dapat berita bahwa salah satu orang tuamu telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sang anak pun terkejut, bahkan menangis, menyesali bahwa ada nikmat Allah yang lalai disyukuri. Tapi peribahasa mengatakan, sesal kemudian tiada berguna. Kisah kedua, ada orang tua yang dikaruniai putra putri, cerah ceria, sehat jasmani dan rohani, berprestasi. Tapi sang anak ini menginginkan sesekali bersama dengan orang tua, sesekali bisa makan bersama dengan orang tua, nonton bersama, jalan-jalan bersama, shopping. Tapi seorang tua tak menghiraukan itu, sibuk dengan segala macam urusannya, ingin memperbaiki popularitasnya di komunitasnya, ingin menumpuk harta dan takhta, bahkan ingin mencapai posisi puncak di kantornya, di perusahaannya, bahkan di partainya. Suatu saat dapat berita bahwa di antara anaknya itu terlibat narkoba. Sang orang itu pun terkejut, bahkan menangis, menyesali bahwa ada nikmat Allah yang diberikan dan lalai disyukurinya. Sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua kisah yang fenomenal tadi memberikan pencerahan kepada kita semua tentang arti dan makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Mari berbakti kepada kedua orang tua, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita dan sadarkah kita bahwa di perut ibu pernah kita menginap selama 9 bulan 10 hari gratis? Dikala itu dengan susah payah ibu melahirkan kita, pertaruhan nyawa. Dipastikan dikala itu ibu dan mama kita
kadang menahan lapar. Asalkan sang bayi, sang anak, kita pada waktu itu bisa kenyang. Dipastikan di kala itu, ibu kita kadang menahan ngantuk. Asalkan sang bayi, sang anak bisa tidur nyenyak. Bahkan ibu kita kadang terlambat sholat. Karena kita kencingi sarungnya, kita kencingi pakaiannya. Itulah liku-liku perjuangan seorang ibu. Ayah kita, ibu kita, ayah kita, bapak kita, sadarkah? Dan ingatkah kita? Wah, dulu ayah kita, bapak kita, pagi, siang, sore, dan malam mencarikan kita nafkah agar kita hidup. Tak mengenal lelah, tak mengenal capek, panas tak dihiraukan, dinginnya hujan tak dihiraukan. Asalkan waktu itu kita bisa sekolah. Pantaslah Allah berfirman dalam Al-Quran dengan mengeluarkan surat keputusan dengan dua penetapan. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, wa qadha rabbuka, hambaku manusia, aku menetapkan dua hal. Satu, Allah ta'budu illa iyahu. Hambaku manusia, jangan sekali-sekali kalian menyembah selain aku. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hambaku manusia, kata Allah, berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah legendaris di bulan Zulhijjah ini adalah Nabi Ibrahim dengan prosesi penyembelihan putra kesayangannya Ismail, yang dengan kemahakuasaan Allah Ismail digantikan dengan seekor kibas besar. Tapi kita melihat dari sisi Ibrahim adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia adalah seorang ayah yang bijak dan bijak arif kepada putranya. Suatu waktu, ayah Ibrahim marah karena Ibrahim mengingatkan kepada ayahnya, kepada bapaknya, ayahku, kenapa engkau yang membuat patung itu, lalu kau sembahnya sendiri? Sesungguhnya yang patut disembah itu adalah Allah. Tapi ayah Ibrahim Azar adalah seorang ayah yang luar biasa. Dan kala itu marah besar. Lalu berkata, Ibrahim, aku ini ayahmu. Berhentilah kau menceramai aku. Berhentilah kau mendakwai aku. Atau aku lempar dengan batu besar ini. Dan pergilah kau dari tempat ini. Jauh dan tak usah kembali lagi. Bagaimana respon Nabi Ibrahim? Dengan marah besarnya ayahnya waktu itu. Dalam riwayat dikatakan, Ibrahim berkata, siap ayah. Baik ayahku. Tapi ada aku mohon satu hal. Meskipun ayah memarahiku, meskipun ayah menghardikku dan mengusirku dari tempat ini, tapi ayah, izinkan aku untuk selalu mendoakan. Sebuah peristiwa yang harus menjadi teladan bagi kita. Bahwa orang tua seperti apapun, anak tetap harus berbakti. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, semalam aku melihat mimpi. Allah memerintahkan aku menyembelihmu.
bagaimanakah pendapatmu anakku? Pikir-pikir dulu. Sebuah tindakan yang arif dan bijaksana seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah yang tidak otoriter. Seorang ayah yang tidak memaksakan kehendak kepada anaknya. Tapi meminta pertimbangan. Anakku, bagaimana pendapatmu? Tolong kau pikir-pikir dulu. Sidang jemaat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, bahwa Ibrahim adalah seseorang yang patut menjadi teladan bagi kita. Sebagai orang tua yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bertindak arif dan bijaksana kepada anaknya. Dan apa balasan Allah? Sekian puluh tahun berdoa dikala belum dikarunia anak. 40 tahun kemudian, ada riwayat mengatakan 60 tahun kemudian Ibrahim dikaruniai anak. Dan anak yang dilahirkan, anak yang dikaruniakan oleh Allah adalah anak-anak yang berbakti pula. Anak yang saleh. Karena putranya Ismail dan Ishak, keduanya adalah orang yang terkenal dalam sejarah karena keduanya adalah nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sidang jemaat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Karena itu pengabdian kita kepada kedua orang tua tak terbatas. Yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Minimal doa yang kita harus panjatkan. Dan dinukilkan dalam Al-Quran. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Agar kita juga dikaruniai anak yang saleh dan soleha. Juga diajarkan dalam Al-Quran. Seperti doa Nabi Ibrahim dalam sekian puluh tahun. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh, anak yang berbakti. Dan terakhir, sebuah riwayat disebutkan di akhirat ada orang tua tercengang dan terheran-heran dan berkata kepada Allah, Ya Rabb, kepada Engkau memberikan aku nikmat setinggi ini, padahal amalku di dunia tidak banyak. Apa jawaban Allah? Karena kau meninggalkan anak di dunia yang selalu mendoakan, memintakan ampun atas dosa-dosamu kepada aku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang jemaat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini saya mengajak kita semua untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan doa yang makbul itu salah satunya waktunya ketika khatib di atas mimbar hingga selesainya sholat Jumat. Mari menegadahkan wajah dan hati kita, bermohon, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, kami hamba-Mu yang berkumpul di Masjid Sabilul Muhtadin ini, bahkan yang sempat mendengarkan khutbah ini, banyak dosa dan kesalahan yang kami telah perbuat. Karena itu ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba itu. Dan ya Rabb, jika besok, pekan depan, atau bulan depan, Engkau hendak memanggilku menghadap kehadiran-Mu, pilihlah hari yang terbaik. Dan mudahkanlah lisan ini berucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ya Rabb, jangan Engkau wafatkan kami sebelum kami berbakti tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua kami. Jangan Engkau wafatkan kami ya Rabb sebelum kami mendidik anak-anak kami yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan jangan Engkau wafatkan kami ya Rabb sebelum amal ibadah kami cukup dan layak untuk kami bawa sebagai bekal menghadap kehadiran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.